Baik, selamat datang kembali di channel kita. Kita ngomong-ngomong mengenai dunia game. Sebelumnya kita sudah membuatkan tips untuk pemain game, khususnya bermain game di PC. Kita akan berbicara kembali seperangkat komputer gaming yang keren. Pasti kalian tertarik kan? Dan mau memiliki perangkat komputer game sendiri yang lengkap, seperangkat komputer gaming yang keren dan punya platform super. Pastinya semua kalian dan para gamer menginginkan hal tersebut, bahkan bisa sampai terbawa dalam mimpi. Jadi ikuti dan pantengin terus video kita. Kita intro dulu. Sebaiknya jangan hanya diimpikan. Kalian bisa kok membangun sebuah perangkat komputer gaming secara pelan-pelan, seiring dengan bertambahnya daya beli kalian untuk membangun seperangkat komputer gaming yang keren. Ada beberapa komponen yang perlu disiapkan. Harga komponen tersebut tentu bervariasi tentunya. Mau tahu apa saja itu? Ini dia seperangkat komputer gaming yang keren. Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama, yang pastinya Central Processing Unit atau CPU dan motherboard. Dua hal ini adalah komponen utama sebuah komputer. Tak hanya komputer gaming, keduanya tak bisa dipisahkan. CPU harus kompatibel dengan rangkaian motherboardnya. Untuk sebuah PC gaming, kamu membutuhkan CPU dan motherboard yang platformnya mumpuni. Untuk motherboard, kamu harus bisa melirik merek MSI seri H110M. Lumayan menguras kantong sih, tapi cukuplah untuk memenuhi ambisi bermain game dengan lancar. Semakin modern CPU, semakin tinggi kinerjanya. Saat ini standar prosesor CPU untuk sebuah PC gaming yang keren adalah Intel Core i5 6600. Kemampuan Intel i5 diyakini akan mampu bersaing hingga beberapa tahun ke depan. Agar kompatibel dengan motherboardnya, pasangkan prosesor ini dengan soket LGA standar 1151. Yang kedua yang harus diperhatikan komputer gaming adalah RAM-nya atau Random Access Memory. Kemampuan motherboard dan CPU yang keren tak akan optimal jika tidak didukung oleh RAM yang punya kemampuan memori tinggi. Untuk prosesor sekelas i5 dengan motherboard H110M, RAM DDR4 pas disandingkan dengan berapa kapasitasnya. Jangan tanggung buru. Gunakan kapasitas minimal RAM sebesar 16 GB. Lebih besar lebih baik. Mereknya ada banyak pilihan. Idealnya kamu menggunakan 2 batang RAM masing-masing 8 GB. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan adalah CPU cooler. Jangan disepelekan peranti ini ya. Meski hanya sebagai pendukung, tapi kipas pendukung sangat mendukung performa CPU dan motherboard kamu. Kerja motherboard dan CPU sangat keras sehingga menimbulkan panas. Tanpa pendingin, kemungkinan besar komponen tersebut akan overheat dan mati seketika. Itulah alasan mengapa produk laptop gaming kelas atas seperti Asus ROG menyertakan kipas berukuran besar untuk menjaga performa komputer. Sebagai referensi, Cooler Master Hyper 212 Evo termasuk salah satu pilihan CPU cooler yang cukup terkenal. Lalu yang keempat, kartu grafis atau VGA card buat gaming, video editing, dan desain grafis. Peranti ini tak akan boleh dilupakan. Kartu grafis bertugas mengimplementasikan skrip grafis ke dalam monitor komputer. Semakin canggih kartu grafis yang dimiliki sebuah komputer, semakin detail, halus, dan cepat revolusi grafis yang ditayangkan. Dalam membangun sebuah komputer gaming, komponen inilah yang paling mahal. Sebuah kartu grafis berkualitas tinggi dapat memainkan grafis beresolusi tinggi, semisal 1080 pixel, dan dapat tetap digunakan untuk beberapa tahun ke depan.
Salah satu merek kartu grafis yang oke punya adalah Nvidia. Tipenya ada banyak, tapi yang kerap direkomendasikan untuk sebuah PC gaming berkelas adalah tipe GTX 1070 atau GTX 1080. Lalu yang kelima, solid state drive atau SSD. Untuk memainkan game, gunakan memori internal komputer yang mempunyai kecepatan transfer data yang cukup. Hard drive biasa memang masih kompatibel, tapi lebih baik menggunakan SSD kapasitas sekitar 500 GB. Lalu ada power supply untuk memberi daya pada semua komponen yang ada pada komputer. Kalian tentu membutuhkan power supply dalam komputer. Syarat power supply yang baik adalah yang dapat menyalurkan arus secara stabil. Lalu yang ketujuh, kotak casing. Setelah semua komponen telah tersedia, siapkan kotak atau casing komputer. Gunakan casing yang mempunyai sistem ventilasi yang baik. Beberapa gamer menggunakan casing dengan lampu LED yang menarik. Itu opsional, sesuaikan dengan selera kamu. Lalu yang ke-8, sistem operasi atau OS. Setelah semua peranti keras komputer gaming terangkai, yang kamu butuhkan adalah sistem operasi yang dapat menjalankan program game kamu dengan lancar. Dianjurkan kamu menggunakan Windows 8 ke atas. Windows 10 kerap direkomendasikan. Jangan lupa pakai yang asli ya, jangan yang bajakan. Lalu yang ke-9, koneksi internet untuk memainkan game-game online. Kamu tentunya membutuhkan koneksi internet. Kamu bisa menggunakan sistem LAN serta optik atau menggunakan jaringan WiFi dari modem. Untuk jaringan WiFi, kamu bisa mencolokkan modem dengan menggunakan kabel data atau dengan menggunakan WiFi card. Lalu yang terakhir, yang ke-10 yang perlu diperhatikan adalah peralatan gaming. Setelah semua siap, kamu bisa memulai memainkan game di komputer kamu. Tunggu dulu. Bagaimana caranya bermain game tanpa menggunakan peralatan game? Produk gaming Rexus pas disandingkan dengan komputer gaming keren kamu. Gaming mouse, keyboard, dan headset Rexus dapat membuat proyek pembangunan komputer gaming kamu jadi semakin sempurna. Baik, itulah seperangkat komputer gaming yang keren, mungkin bisa dicoba, dan dasar-dasar untuk merakit komputer, bukan hanya gaming saja. Silakan di komentari apa saja yang mungkin dibutuhkan, yang lainnya yang belum dibahas di sini boleh ditulis di kolom komentar. Jika kalian gaming sejati, silakan ikuti channel kami karena kami akan membahas tips dan juga seputar dunia game. Jadi pastikan pantengin terus dan silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jika kalian mempunyai ada teman-teman atau komunitas game lainnya, silakan di share, dibagikan supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu dari informasi video ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan selalu mengupdate video, jadi selalu pantengin terus video kami berikutnya.